Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Ella Sebastia. Today is a very special day because for the first time and forever, I will do a book haul video. Ada 12 buku yang akan kita buka bersama hari ini, so please make yourself comfortable, grab some snack, and let's go right in. So the story begin akhir September lalu, bulan ini kan aku ulang tahun ya, terus aku berpikir, kenapa aku nggak beli hadiah buat aku sendiri? So I started to find things I wanna buy for my birthday present. And suatu ketika, saat aku sedang bingung mencari hadiah, Tokopedia-ku dengan heboh mengirimkan notifikasi kalau BBW lagi diskon. Langsunglah aku tengah malam itu milih-milih buku dan dapat 12 buku, 6 diantaranya hardcover dan harganya total semua cuma 100.000. Ada banyak teman yang nanya gimana caranya aku dapetin diskonannya. Mungkin ada banyak juga yang belum tahu tentang BBW, so I'll just explain here in this video. Pertama-tama kalian harus punya Tokopedia, karena BBW online itu adanya di Tokopedia. Jadi BBW ini singkatan dari Big Bad Wolf, dan ini tuh modelan bazar buku gitu, jadi tokonya nggak tiap hari buka. Untuk tahu infonya, karena ini nggak tiap hari buka, kalian bisa follow IG BBW supaya update terus tentang kapan mereka buka dan lagi ada promo apa. Nah, aku tuh tahu dari Instagram tuh kalau BBW itu ada promo gede buat pelanggan BCA. Tapi karena belum pernah beli buku, maksudnya belum pernah beli buku yang promoan, aku belinya cuma yang BBW biasa aja. Dan aku agak skeptis gitu loh, itu beneran nggak sih gitu. Nah, that night aku buka BBW di Tokopedia, terus aku cek di bagian etalase. Jadi tuh buka Tokopedia, masuk ke BBW, terus ada bagian etalasenya itu. Dan di situ aku nemuin etalase buku 5 ribuan sama 8 ribuan. Aku masih skeptis banget waktu itu bisa beli bukunya, enggak sih. Karena soalnya menurut aku it's too good to be true nggak sih dapat buku 5 ribuan sama 8 ribuan. Jadi aku takut terlalu berharap karena takut tersakiti. Habis itu langsunglah aku sibuk milih-milih. Pilihannya banyak banget tapi sayangnya nggak ada buku-buku wishlist aku, tapi nggak apa-apa, tetap aja aku pilih dan terus aku langsung check out. Aku sempat bingung sih pas check out karena akunya aja sih sebenarnya nggak teliti. Jadi aku kira itu harus pakai kartu kredit gitu loh. Ternyata nggak ada pilihan virtual account-nya juga. Nah, aku saranin teman-teman lihat dulu apakah promonya itu eksklusif buat pelanggan tertentu apa enggak gitu. Soalnya waktu aku beli itu eksklusif buat pelanggan BCA. Nah, singkat cerita aku check out, bayar via virtual account BCA karena itu promo khusus BCA dan ya udah terus aku bayar deh. Transaksi pertama aku pasin nominalnya jadi 50.000 biar dapat gratis ongkir. Maklum lah ya teman-teman, ongkir ke tempat aku di Batam itu kan mahal ya. Jadi kan nggak lucu aku beli buku 8 ribuan dan ongkirnya lebih mahal daripada bukunya. And thanks to Tokopedia yang kalau kita beli 50.000 ke atas ongkirnya gratis. Setelah berhasil transaksi pertama, aku kepengen beli lagi 50.000 lagi. Terus akhirnya aku beli lagi tuh ya. Terus tapi ternyata itu kan aku mulai nyari-nyari jam 12 malam. Terus ya udah sampai berlanjut gitu. Jadi pas aku transaksi kedua itu mungkin udah mau jam 1 jam 2-an gitu dan ternyata semakin pagi tuh semakin cepet bukunya menipis. Pas aku check out dan bayar buat yang transaksi kedua itu berkali-kali pesanan aku dibatalin karena udah keduluan orang lain yang bayar. So, teman-teman, another tips, kalau kalian beli jangan tunggu entar-entar buat bayarnya, karena ntar keburu diambil orang. Pas udah selesai transaksi tuh aku kayak, ini beneran gak sih? Ini beneran gak sih aku 100.000 dapat 12 buku? Ini scam gak sih? Habisnya gimana ya? Aku aja kemarin beli pre-love hardcover ratusan ribu, kayak 250.000 gitu. Dan sekarang masih baru hardcover harganya cuma 8.000. Aku tuh kadang takut paketnya nyampe nggak sih atau nyasar atau apa kayak gitu. Soalnya aku pernah beli buku waktu salah satu buku online lagi promo gitu di Shopee. Udah bayar juga, udah di tahap pengemasan. Terus aku tuh dicat-cat gitu loh sama orangnya kayak Mbak ini tuh habis ininya, yang ini tuh nggak ada, yang ini nggak ada kayak gitu. Terus bahkan yang ada pun yang katanya ready stock itu tuh akhirnya nggak dikirimin. Soalnya mereka tuh lama banget gitu loh nge-packingnya itu. Terus dia bilang kan, Kak ini karena lagi rame banget tolong diperpanjang dong nggak masa garansi Shopee-nya. Terus aku udah panjangin dan masih aja lama. Sampai akhirnya dibatalin sama Shopee. Terus pas aku tanya, Kak ini gimana ya Kak jadinya? Terus dia malah nyuruh aku beli pakai harga normal. Tapi ternyata, I can't stop talking about betapa cepatnya pengemasan BBW.
Jadi ya teman-teman, aku itu selesai transaksi sekitar jam 3-an subuh, jam 3 dini hari. Nah, dan subuh-subuh pas jam-jam 5-an gitu aku lihat packingannya udah siap kirim dong. Kayak, wah cepet banget. Dan pas pagi-pagi jam 9 atau jam 8, jam 7 itu aku ngeliat lagi, aku cek-cek terus. Itu tuh udah di jalan dan besok atau lusanya tuh udah nyampe rumah. Dan benar-benar aku tuh terharu banget kalau bisa secepat itu sih. Dan pas datang boxnya tuh gede banget. Aku baru pertama kali itu dapat paket sebesar itu. Pengen lihat? Yuk kita langsung unboxing aja. Ini dia 12 buku yang aku beli. Ini ada 12 dan ini random. Pokoknya aku based on judul dan cover saja. Karena berpacu dengan waktu dan deg-degan puting drama gimana cara bayarnya, drama dibatalin bla 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 bla. Aku nggak sempat baca blurb atau review atau rating buku-buku yang aku beli ini. I want to surprise myself dan nyoba buku-buku yang tidak biasanya aku beli. Kan cuma 8.000 ya, jadi aku nggak mikir panjang ini bagus nggak ya, aku bakal kecewa nggak ya. Pokoknya ya udah aku beli pokoknya sampai 12 sampai 100.000 terus udah. Dan setelah aku beli baru aku mikir kayak kok murah banget ya, ini murah kenapa ya, apakah buku-bukunya jelek atau ratingnya tidak bagus. Setelah aku beli akhirnya aku cek-cek di Goodreads seberapa rating buku-buku ini. So hari ini kita bakal nggak ngebahas juga sih, pokoknya aku bakal nunjukin bukunya mulai dari rating terendah ke rating tertinggi. Langsung saja kita lihat dari rating terendahnya. Buku pertama dengan rating 3,3 dengan judul One Less Problem Without You karya Beth Harbison. Aku beli ini karena menurutku dari covernya tuh romance banget dan aku emang lagi pengen baca romance. Dan aku memang lagi in mood buat baca romance. Plus, covernya hardcover dan kapan lagi beli hardcover 8.000 doang. Buku ini bercerita tentang Prini, Chelsea, dan Diana, di mana ketiga orang ini berkumpul di Cosmos, sebuah toko milik Prini yang menjual kristal, lilin, dan katanya ramuan cinta. Buku kedua ratingnya 3,4, judulnya The Cold Song karya Lynn Ullman. Covernya simple banget dan di kopi yang aku punya banyak seleret-seleretannya gitu. I don't know if it's part of the design atau memang damage aja. Awalnya aku kira ini buku bakal heartwarming karena ada song gitu di judulnya dan aku suka banget buku yang nyelipin lagu atau puisi di dalam ceritanya. Ternyata pas aku cek di Goodreads ini tuh genre-nya mystery crime fiction. Terus aku penasaran dan aku baca beberapa lembar di awal dan aku langsung disuguhi penemuan mayat wanita muda. So, apakah ini akan penuh misteri atau cerita ala-ala detektif? Langsung kita baca aja. Selanjutnya ada, mana ya bukunya? Oh ini. Selanjutnya ada Little Nothing. Ratingnya 3,5 karya Marissa Silver. Ini juga hardcover, sampul bukunya seperti ini, ada loreng-loreng atau bulu-bulu mungkin. Aku nggak tahu apa hubungan sampulnya dengan isi ceritanya, karena setahu aku buku ini mengisahkan seorang anak yang dibully karena punya kekurangan fisik. Selanjutnya dengan rating 3,7 ada The Beach Hut karya Cassandra Parkin. Buku ini bercerita tentang Finn dan saudaranya Ava yang membangun sendiri beach hut atau gubuk pantai yang merupakan impian masa kecil mereka. Karena mereka membangun secara ilegal, jadi ada pemungut pajak dari kota bernama Donald yang bertekad untuk menyingkirkan mereka. Nah, Donald ini baru kehilangan istrinya dan dia tinggal bersama putrinya Alicia. Kehidupan mereka kemudian terjalin dengan cara yang mengejutkan dan rahasia-rahasia dari masa lalu dan masa kini akhirnya terungkap. Begitulah blurb dari The Beach Hut.
Selanjutnya dengan rating 3,7 ada buku berjudul Philomena karya Martin Sixsmith. Buku ini bercerita tentang seorang remaja di Irlandia yang hamil, kemudian ia melahirkan anaknya dan menandatangani kontrak di mana ia harus menjual adopsi anaknya ke Amerika. Menurut perjanjian, ia tidak boleh menemui atau mencari anaknya. Tapi kemudian ia melanggar perjanjian ini dan berusaha mencari anaknya sampai ke Amerika. Di sisi lain, anaknya juga sama, ia berusaha mencari ibunya dan mencari sampai ke Irlandia. Apakah mereka berdua akan bertemu? Apakah ketemunya di Amerika atau di Irlandia? Mari kita baca. Selanjutnya kita merambah ke buku-buku dengan rating 3,8. Ada buku berjudul The Sweet Hereafter karya Russell Banks. Novel ini terbit di tahun 1991, jauh lebih tua daripada aku dan sudah difilmkan juga. Bercerita tentang sebuah kota kecil, di mana di kota kecil ini terjadi kemalangan besar, yaitu sebuah kecelakaan bis sekolah yang menewaskan sebagian besar anak di kota ini. Buku ini mengajukan sebuah pertanyaan dalam hidup, yaitu jika hal terburuk terjadi, siapa yang akan kamu salahkan? Dengan 4 narator berbeda, kita akan menyelami problem-problem di novel ini dengan 4 sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya ada Young Jane Young karya Gabrielle Zevin dengan rating 3,8. Buku ini bergenre psychological fiction dan alasan aku beli buku ini karena covernya. Selain ini hardcover, dan di sini bisa kita lihat bahwa di cover depannya ada wanita yang berkacak pinggang. So I think this book might talk about women. Next, masih dengan rating 3,8, ada buku tercantik dari 12 yang aku beli ini. Judulnya The Night Brother, karya Rosie Garland. Look at this cover, berbunga-bunga, unik banget. Coba nih, cantik banget gak sih? Penuh dengan bintang-bintang dan detail-detail seperti ini. So cute dan cuma 8.000 doang. Genre novel ini adalah historical fiction. If I'm not mistaken, ini bercerita tentang 2 orang saudara, yang satunya hidup di malam hari dan yang satunya hidup di siang hari. Aku penasaran banget apakah dia penuh dengan fantasi, imajinasi, atau magical realism seperti covernya ini atau tidak. The Greatest Hits karya Laura Burnett ini juga masih termasuk kumpulan novel rating 3,8. Dalam 431 halaman, novel ini menceritakan kisah Cass Wheeler dari dia lahir sampai dia tua. Cass Wheeler ini adalah seorang musisi yang lahir tahun 1950, dan sekarang setelah ia melalui banyak hal, mulai dari baik, buruk, sukses, menyakitkan, dan dia sudah menjadi anak, ibu, musisi, kekasih, ia memutuskan untuk memilih 16 lagu yang paling mendefinisikan hidup dia untuk album The Greatest Hits. Dan dengan dia memilih lagu-lagu lama dia ini, dia seperti sedang membuka lembar-lembar kehidupan yang telah lalu dan mungkin penuh dengan hal-hal yang ia sukai atau ia hindari. So that's The Greatest Hits. Sekarang kita move on ke buku dengan rating 3,9. Ini dia buku yang covernya sangat colorful, ini merah, biru, hijau. Dan buku ini ditulis oleh Chigozie Obioma dengan judul The Fisherman. Buku ini bercerita tentang 4 bersaudara dan kejadian-kejadian tragis berhubungan dengan mistik yang melingkupi mereka. I still have no idea what will I face, and that's exactly how I want. Alasan aku beli buku ini selain karena covernya adalah karena settingnya di Nigeria. Aku beberapa waktu lalu baca karya-karyanya Chimamanda Ngozi Adichie dan aku suka banget. Ada novelnya dengan judul Half of a Yellow Sun, bercerita tentang Perang Biafra di Nigeria. Ada juga Americana, settingnya campuran Amerika, Nigeria, dan sedikit Inggris. Dan karena itu, aku jadi pengen baca cerita-cerita lain yang settingnya di Nigeria juga. Dengan rating 3,9, ada novel putih dan tebal ini dengan judul Edgar and Lucy, karya Victor Lodeto. Aku kira ini novel romance karena judulnya mengingatkanku pada Gis and Anne, Romeo and Juliet, Eleanor and Part. Tapi ternyata pas aku cek, genre-nya thriller kata Google. Buku ini bercerita tentang ibu dan anak, Edgar anaknya, Lucy ibunya, dan ceritanya Edgar ini hilang, dan Lucy dengan penuh perjuangan ingin mengambil kembali anaknya.
Itu dia Edgar dan Lucy. Dan terakhir, akhirnya kita sampai juga di buku ke-12, yaitu buku dengan rating paling tinggi dari semua yang aku beli, 12 di sini. Dan ternyata rating paling tingginya yaitu 4,0 diraih oleh The Things We Keep karya Sally Hepworth. Buku ini menceritakan Anna Forster, seorang wanita berumur 38 tahun yang mengidap Alzheimer di usia semuda itu. Jadi meskipun umurnya baru 38 tahun, tapi dia sudah mulai pikun, lupa dengan sekitarnya, lupa dengan orang-orang, dan juga kehilangan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang mungkin terlihat mudah dan simpel oleh kita-kita ini. Dan di sini ada juga seorang pengidap Alzheimer bernama Luke, dan mereka berdua ini ditemukan di sebuah rumah bernama Rosalind House, di mana itu adalah assisted living facility, dan mereka bertemu di sana. Di sini juga ada cerita tentang Eve Bennett, seorang wanita yang tiba-tiba karena suatu hal dia menjadi single mother, di mana dia mempunyai seorang anak yang lucu berumur 7 tahun. Aku udah selesai baca buku ini dan aku gak sabar banget untuk share ke kalian gimana impresiku mengenai buku ini. Oke, jadi itulah my first book haul dengan 12 buku dengan hanya 100.000 saja. Kalau teman-teman suka sama video-video book haul kayak gini, please give me a comment. Kalau misalnya ada buku-buku yang kalian juga udah punya atau kalian udah baca, tolong komen di bawah apakah bagus atau tidak, dan jangan lupa buat subscribe dan give me a thumbs up. Thank you so much. See you in the next video.